Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 26 Oktober. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Kami akan beraktivitas, tapi sebelumnya biarlah kami memahami, merenungkan firman Tuhan. Walaupun secara singkat kami bisa mendapatkan tuntunan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, renungan hari ini saya beri judul Saat Menyia-nyiakan Hidupmu Adalah Ibadah. Kita semua adalah pencari kebahagiaan, dan kita semua juga sebetulnya mencari harta yang kita anggap berharga. Dan Yudas dan Maria Magdalena memberikan gambaran pasti cara kita mencari apa yang paling berharga bagi kita, yaitu apakah yang berani kita bayar untuk mendapatkan kebahagiaan dan harta tersebut. Nah, Alkisah, Lazarus pada waktu itu baru saja dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan untuk mensyukuri acara ini, momen itu Maria, Marta, saudara-saudara dari Lazarus mengadakan perjamuan makan untuk Yesus dan para murid-muridnya. Nah, sementara mereka sedang asyik bercakap-cakap, mendadak Maria menyelinap pergi masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian dia kembali sambil membawa sebuah baki berisi pualam yang berisi parfum di dalamnya. Itu adalah parfum minyak narwastu yang sangat mahal. Lalu ia duduk di dekat kaki Yesus, meletakkan baki dan botol pualam di lantai, lalu dengan sopan meminta Yesus untuk memasukkan kakinya. Lalu dia juga membuka kerudung kepalanya. Ruangan menjadi hening saat Yesus melihatnya, dan Yesus berdiri. Lalu semua orang memandang dan penasaran apakah yang sedang diperbuat oleh Maria. Lalu Maria membuka tutup pualam minyak itu, lalu meminta Yesus meletakkan telapak kakinya ke dalam baki itu, yang mengambil pualam berisi minyak itu dan menuangkan isinya dengan perlahan ke kaki Yesus. Ruangan itu pun menjadi semakin hening ketika Maria mengumpulkan rambut panjangnya, lalu dengan rambutnya itu membasuh kaki Yesus yang sudah berlumuran dengan minyak narwastu yang mahal. Dan bau harum parfum itu pun memenuhi ruangan itu. Para hadirin di situ saling memandang karena mereka tahu dari baunya itu adalah parfum yang sangat mahal, yaitu parfum narwastu. Nah, hati Yesus tersentuh karena apa yang Maria lakukan, dan hati Yudas Iskariot juga tersentuh, tetapi bukan dengan rasa haru seperti Yesus, tetapi karena rasa kesal. Dia tidak bisa mengerti mengapa Maria bisa menyia-nyiakan barang semahal itu. Kelompok Yesus mungkin tidak pernah memegang uang kas sebanyak itu, dan kita tahu Yudas adalah orang yang dipercayakan untuk memegang kas kelompoknya Yesus. Yudas pun berkata, mungkin nyaris berteriak, "Kenapa minyak narwastu itu tidak dijual seharga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Pertanyaan ini membuat atmosfer mendadak menjadi sesak. Meski di tengah bau harum parfum yang mahal itu, Maria pun berhenti dan terdiam. Semua mata memandang kepada Yesus. Kira-kira apa reaksi Yesus? Dan bagi sebagian murid, pertanyaan Yudas itu bagus dan benar. Yesus pun biasanya menyuruh mereka memberikan kelebihan harta mereka untuk orang-orang yang lebih memerlukan. Jadi tindakan Maria ini jelas bagi mereka nampak sebagai sebuah pemborosan. Yesus pun tahu isi hati mereka semua, dan Yesus juga tahu bahwa Yudas mengatakan itu bukan karena ia peduli terhadap orang miskin, melainkan karena dia adalah pencuri, koruptor. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu Yesus pun berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Maksud Yesus adalah karena dia sebentar lagi akan ditangkap lalu dibunuh dan akan dikuburkan,
maka apa yang Maria lakukan itu sah-sah saja. Sedangkan orang miskin akan selalu ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menolong mereka kapanpun kita bisa melakukannya. Sedangkan kehadiran Yesus itu hanya sementara dalam wujud fisiknya. Nah, Yudas dan Maria bertolak belakang dalam hal apa yang mereka anggap paling berharga. Sadarilah bahwa keduanya sama-sama mencari kebahagiaan. Keduanya mengejar apa yang mereka yakini akan membuat mereka bahagia. Bagi Maria, Yesus adalah mutiara yang paling berharga, harta yang terpendam yang ditemukan di tengah ladang. Harta yang deminya ia rela menjual segala miliknya. Itulah sebabnya ia rela menghabiskan minyak narwastunya yang sangat mahal. Dosa Yudas bukanlah karena ia mencari kebahagiaan. Dosanya adalah ia mengira uang akan dapat memberinya kebahagiaan lebih besar daripada yang Yesus bisa berikan. Tetapi sayang sekali Yudas sebetulnya salah perhitungan. Mutiara itu, yaitu Yesus, adalah lebih mahal bahkan dari seluruh alam semesta ini. Dan Yesus duduk dan berdiri di hadapannya. Tetapi yang ia pikirkan hanyalah uang yang bisa didapatkan dari harga parfum tersebut. Nah, saudara-saudara, momen ini mengingatkan kita bahwa kita setiap hari juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Setiap momen dirancang Allah agar kita menghitung harga yang harus kita bayar. Menyelamatkan nyawa kita, ataukah kita berani kehilangan nyawa kita demi Kristus. Yesus mengatakan kalau kita menyelamatkan nyawa kita, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Tapi kalau kita sampai kehilangan nyawa di dunia ini karena Kristus, kita justru mendapatkannya di hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, momen-momen kecil seperti ini memaksa kita memilih apa yang sebenarnya paling kita sukai. Apakah mutiara yang kekal ataukah harta yang sementara? Dan saudara, kalau kita memilih untuk mencari mutiara yang paling berharga itu, dunia akan menilai kita. Bagaimana mereka pandang menyia-nyiakan hidup kita. Mungkin waktu kita yang berharga, uang kita, masa muda kita, tabungan dan masa depan keuangan kita, mungkin pekerjaan kita, tetapi kita letakkan itu semua di kaki Yesus. Dunia melihat kita menyia-nyiakan semuanya itu di baki gereja, baki pelayanan misi, baki pelayanan sosial, baki orang-orang miskin dan yang kesusahan. Bagi dunia, kita dengan bodoh menyia-nyiakan itu semua. Kita mendengar cemoohan mereka, bukan pujian. Tetapi saudara, Yesus ingin kita menyia-nyiakan hidup kita seperti Maria menyia-nyiakan minyak narwastunya. Karena itu sebenarnya tidaklah sia-sia, melainkan ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, mari kita mengingat terus perkataan Yesus ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan dalam kemuliaannya datang diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara-saudara, bagaimanakah Anda menyia-nyiakan hidup Anda? Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.